Mundur Wir, cawapres gue bagi-bagi ilmu bukan susu. Mundur Wir, gue sukanya strawberry bukan belimbing sayur. Mundur Wir, dia minumnya asam sulfat bukan asam folat. Mundur Wir, cawapres gue berani datang debat. Dia nanya sama iblisnya, loh hotel, ajudan, sama cewek cantiknya kemana ya? Terus kata iblisnya, kemarin kita lagi kampanye, sekarang kamu udah nyoblos. Biayanya luar biasa, bener nggak Mas Ahaye? Ya? Jadi apalagi kalah. Kalau sudah kalah ya kalah segala-galanya, ya kan? Alias kalau bahasa orang Jakarta, bokeh. Kampanye itu bukan perkara berapa uang yang dikeluarkan. Yang paling mendasar adalah seberapa luas memikat calon pemilih agar meyakinkan. Jika ada yang gratis, kenapa harus bagi-bagi amplop yang menguras dana kampanye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah teman-teman semua, ini tanggal 31 Desember ya, dimana besok sudah tanggal 1 Januari 2024. Semoga di tahun baru ini kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi, kita mendapatkan apa yang telah kita cita-citakan selama ini, dan tentunya hidup menjadi lebih bahagia. Mudah-mudahan kita semua ya mendapatkan berkah dari Sang Pencipta, dan tentunya hidup kita menjadi bermakna. Nah teman-teman semua, kali ini gue akan membahas lagi tentang politik Indonesia ya. Dan tentunya gue akan react lagi video-video dari netizen, dari masyarakat luas, juga cuplikan-cuplikan tentang pemilu 2024. Semoga di video-video ini bisa menjadikan kalian bisa mengerti dan mendapatkan poin ya dari video ini, dan bisa memilih siapa yang terbaik untuk memimpin negeri ini. Nah tentunya juga gue sendiri punya pilihan, dan gue sendiri mencoba untuk memberikan nilai plus kepada apa yang gue yakini itu benar, dan apa yang gue yakini nantinya ketika beliau menjadi presiden akan bisa membawa negeri ini menjadi negeri yang lebih maju lagi. Nah teman-teman semua, terkait dengan kecurangan yang telah dilakukan oleh oknum-oknum sehingga membuat pemilihan presiden ini menjadi becek, ya tentunya masyarakat Indonesia ini tidak menginginkan hal itu ya. Maka dari itu kita harus selalu memantau terus, selalu mengikuti terus. Karena dengan kita masyarakat Indonesia yang selalu memantau dan mengikuti, itu akan menjadikan suatu ketakutan untuk orang yang akan berbuat curang. Tapi kalau kita sendiri tidak peduli, maka akan siapa lagi yang peduli? Ayo, gue sendiri mengajak untuk kita semua berpartisipasi, membawa pemilu tahun 2024 ini menjadi pemilu yang adil, pemilu yang jujur, pemilu yang tidak ada kecurangan di dalamnya. Mantap! Nah kita mulai ya di video yang pertama ini, di mana netizen menganalogikan seorang pejabat waktu kampanye dan setelah kampanye. Coba kita lihat videonya. Jadi ada presiden yang meninggal dan sekarang dia lagi di akhirat. Tuhannya bilang sama dia, khusus untuk pejabat dan orang-orang kayak kamu, kita akan perlakuin secara spesial. Hari pertama kamu akan ngerasain rasanya di dalam surga. Hari kedua kamu akan ngerasain rasanya di dalam neraka. Hari ketiga kamu akan balik lagi ke sini dan nentuin kamu pilih surga atau neraka. Pejabatnya setuju dan dikirimlah dia ke surga. Di surga dia ada di tengah-tengah sebuah lapangan luas, ada gunung, ada pelangi, ada awan cerah, dan ada pohon apel yang kalau dia mau makan harus diambil sendiri apelnya. Terus dia bilang, oke gini surga lumayan juga. Dan terus ya udah, besoknya dia dikirim ke neraka. Waktu di neraka, dia ada di dalam hotel super mewah didampingin sama 2 cewek cantik. Dan kalau mau makan, dia tinggal bilang dan nanti dianterin sama ajudannya. Waktu dia mau masuk kamar, dia ketemu sama iblis yang lagi pakai jas. Iblisnya ngomong ke dia, manusia selama ini bohong. Neraka nggak kayak yang manusia bilang. Justru neraka yang enak. Di neraka kamu bebas ngapain aja. Makan dianterin, tinggal di hotel super mewah, dikasih 2 cewek cantik. Apalagi coba yang kurang? Selama di neraka, si pejabat itu seneng banget dan ngelakuin aktivitasnya sampai dia puas. Keesokan harinya, dia dikirim lagi ke akhirat dan berhadapan sama Tuhannya. Si pejabat bilang, saya di neraka aja ya Tuhan. Waktu udah sampai, dia bingung karena ternyata dia ada di tengah-tengah sebuah gunung berapi yang dikelilingin sama lautan berapi. Terus dia ketemu lagi tuh sama iblis yang pakai jas. Dia nanya sama iblisnya, loh hotel, ajudan, sama cewek cantiknya kemana ya? Terus kata iblisnya, kemarin kita lagi kampanye, sekarang kamu udah nyoblos. Aduh, cukup menohok ya. Nah itu tadi maksud dia adalah janji-janji manis yang diucapkan oleh para pejabat yang hendak mencalonkan dirinya. Dia memberikan janji-janji manis kepada masyarakat, dan setelah jadi nyatanya janji-janji itu dilupakan atau dihianati. Nah mudah-mudahan di Pilpres kali ini janji-janjinya benar-benar ditepati ya. Untuk semua paslon, mudah-mudahan janji-janjinya ditepati.
terutama untuk paslon 01. Haha, gas lagi. Pilpres ini tuh nggak enak karena yang menang sudah ketebak. Pesertanya 3, yang kalah 2, yang menang 1. Sudah ketahuan ya. yang menang 1. Ya berarti udah ketebak dong. Wah ini tim sus dong ini. Bukan, saya bacain ini doang, bacain apa kata netizen. Kan ada netizen yang mengatakan kesehatan nomor 1, Prabowo nomor 2, Ganjar nomor 3. Terserah mau pilih yang mana. Dulu ada yang bilang katanya nggak boleh rangkap jabatan. Nah sekarang ada nih yang rangkap jabatan, Ustadz terus calo juga. Yang kasihan temen gua kayak Bang Manto, si Kokoy, si Ubay. Si Kokoy. Itu bingung, kemarin ngadu. Sekarang calo udah mulai sepi, gue nyaloin katanya. Itu makanya ntar kalau udah satu aja udah muncul, ntar bermunculan dah yang lain, ustadz lain. Mudah-mudahan ya ustadz lain jangan ngikutin ya. Jadi ustadz ya jadi ustadz aja, jangan jadi calo. Ntar kerjaan orang kesianan, sepi jadinya. Orang nyalo tanah sepi, nyalo mobil sepi. Ini kerjaan orang masih dihajar juga. Maaf ya. Assalamualaikum. Ya ini himbauan untuk Ustadz yang menjadi calo ya. Gua tahu sih ini arahnya kemana. Ya mudah-mudahan itu yang terakhir lah, yang nggak ada lagi. Oke lanjut videonya. Bermain kata-kata susah dan singkatan-singkatan dalam debat gimana? Nggak elok. Tidak elok. Ada teknik yang kayak Kekanak-kanakan tidak? Ya. Menurut saya ya, kalaupun bertanyanya adalah menurut saya nih, Ya. kalaupun bertanyanya singkatannya dikasih tahu, itu pun belum tentu jawaban dari si penjawab 100% masuk. Iya. Iya. Lah ngapain malah menurunkan kualitas pertanyaan dengan singkatan? Karena singkatan itu. Ya, tapi kan orang ngeliatnya nggak gitu, Mat. Banyak yang ngeliatnya, jadi Caimin nggak tahu apa-apa. Mana udah dikasih setup, Caimin ini Nah, ketua parpol. itu dia. Ya ini harusnya mengertilah masalah SGIE. SGIE. Iya, gitu. Cuma Ya tapi ya cara menjawabnya juga salah sih. kan ada, kalau memang itu salah satu, katanya salah satu teknik debat juga ada kayak begitu ya. Ya harusnya ada teknik menjawabnya juga. Iya, yang jawabnya juga salah sih. Iya. Menurutku adalah Iya. ya tinggal dibalikin aja sebenarnya. Tinggal dibalikin aja sih. Dipanjang, jangan langsung bilang kayak mohon maaf. Apa tuh artinya? Artinya waktu terbuang kan. Iya. Akhirnya kesempatan buat yang sana. Iya. Tapi yang lebih panjang nggak, manfaatin aja 2 menit jawaban itu gitu. Iya. Tapi dia mau ngomong apa? Masalahnya dia kagak tahu, Mat. Iya, ya ngomong Kalau bahwa dia nggak tahu, tapi dengan cara yang panjang gitu loh, bahwa kadang-kadang kita dalam bernegara gini atau debat gini, kita bermain dengan singkatan-singkatan. Iya. Ya jelaskan itu untuk menjatuhkan pihak yang bertanya Iya. juga sebenarnya. Atau Caimin ngomong jawabnya APBL, AND, BRTN. Iya, Hah? BRTN gitu. BRTN, TTG. Iya. Itu. Iya, atau mengakui, dan kalau dia merasa bahwa pertanyaan itu menjebak dia Iya. kasih tahu bahwa ini menjebak sehingga menarik simpati orang. Iya. Bukan dengan bilang nggak tahu gitu loh, maksudnya Kaget kalimat. Kaget. Kaget kalimat. Iya, maksudnya kita ngasih juga tahu bakal gini. kaget. Apa? Gua aja langsung browsing, Mat. Yang keluar itu SGI. Sebelum ada itu yang keluar tuh komputer kalau nggak salah. Memang pertanyaan yang sangat membagongkan ya ini ya. Oh ya, ini juga ada video ya di mana Pak Prabowo mengakui kalau misalnya nyapres itu biayanya tidak sedikit, itu banyak, dan kalau kalah itu pasti akan jadi bokek. Coba kita lihat videonya. Menjadi pimpinan partai politik di Indonesia sungguh sangat berat. Apalagi kalau tidak dalam posisi berkuasa, ya kan? Biayanya luar biasa, benar nggak Mas Ahaye? Ya? Jadi apalagi kalah, kalau sudah kalah ya kalah segala-galanya, ya kan? Alias kalau bahasa orang Jakarta, bokek. Jadi kita, karena siapa yang mendukung pihak yang kalah? Jadi sekarang tahu ya kenapa Pak Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Ya begitulah kurang lebihnya ya.
Kita ini bukan mental pengemis, ya nggak? Nungguin makan gratis. Ada duit beli makan yang enak-enak. Besok urusan belakangan. Nggak makan gratis kita nungguin. Jam 10 kita udah bangun ngantri. Najis banget gue dah. Kalau kita punya duit kerja nih kayak begini nih, kita kerja punya duit, tukang apa nih panggil, beli. Oke, yuk makan dulu kawan-kawan. Kemarin Pak Anies live. Yang menarik buat gua nih, ada salah satu orang typing di bawah. Pak, boleh nggak saya panggil Abah? Terus Pak Anies jawab, boleh. Kalau menurut gua nih, keren nggak sih kalau Pak Anies kita panggil Abah Indonesia? Keren nggak? Kampanye itu bukan perkara berapa uang yang dikeluarkan. Yang paling mendasar adalah seberapa luas memikat calon pemilih agar meyakinkan. Pak Anies Baswedan live di TikTok dianggap minim pendanaan. Jika ada yang gratis, kenapa harus bagi-bagi amplop yang menguras dana kampanye? Bukankah itu kampanye yang mencerdaskan? Sorry ya. Wah, kata-kata dari Bang Kohar ini secara tidak langsung menonjok kata-kata dari Pak Prabowo yang barusan ya. Oke teman-teman semua, ini di akhir video ada video yang cukup mencerdaskan kita semua ya, dari Pak Kentung. Coba kita lihat videonya. Emang gila sih dalam Pilpres 2024 ini, kalau saya perhatiin kecurangannya betul-betul gila. Dan kalau kita bicara soal kecurangan, mungkin nggak kecurangan itu terjadi kalau tidak ada keterlibatan penguasa. Kita pasti akan sepakat bilang ya, kecurangan akan makin nyata dan jamak terjadi ketika penguasa sudah ikut campur di dalamnya. Kecurangan plus intimidasi, itu yang terjadi pada hari-hari terakhir ini, dan kita makin melihat, wah luar biasa. Bahkan paslon nomor 1 Anies Baswedan mengalami intimidasi secara fisik. Begitu juga juru bicara tim pemenangan pemilunya. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada apa, langsung diciduk oleh pihak kepolisian. Alasannya ya korupsi, tapi mari kita lihat, kalau itu terjadi pada saat musim kampanye sedang panas-panasnya, apakah hal itu disengaja atau tidak? Intimidasi terus dilakukan untuk paslon dan juga tim pemenangan beserta dengan kubunya, pendukung, baik 01 maupun 03. Sementara bagi paslon nomor 2 tidak ada istilah curang, tidak ada istilah pelanggaran, tidak ada intimidasi. Bagi mereka di kubu paslon 2 yang mau melakukan apapun, sekotor apapun, dijamin tidak akan diapa-apakan oleh aparat kepolisian. Masih segar dalam ingatan kita ketika Bawaslu dengan PD mengatakan tidak terjadi pelanggaran ketika paslon nomor 2 dideklarasi di acara abdesi. Padahal acara abdesi itu ada surat undangannya, ada videonya, ada kartu pesertanya yang semuanya bertujuan untuk mendukung paslon nomor 2. Hal ini sudah dikomplain oleh paslon 1 dan 3 tapi tidak ada kelanjutannya. KPU juga tidak kalah acak-adut kerjanya. Yang paling jelas ketika dalam acara debat Cawapres, begitu banyak Gibran melakukan kesalahan, tapi semuanya tidak dianulir. Mulai dari dia ngomporin peserta, kemudian dia meninggalkan podium begitu saja, kemudian juga ketika dia memberikan pertanyaan yang menjebak. Begitu juga KPU, ketika Gus Miftah dukung paslon nomor 2, dan dia melakukan money politik, bagi-bagi uang 2 lembar 50.000. Yang gendong saya ini dente orang kaya. Intimidasi dan kecurangan yang dilakukan pada paslon 1 dan 3 beserta dengan tim juru kampanye beserta dengan pendukungnya
benar-benar masif dan semakin tidak bisa ditolerir. Ini kayaknya pemerintah lagi nunggu chaos ya. Mahasiswa berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa menentang Jokowi pada tanggal 10, 11, 12 Januari 2024. Saya harap ini berhasil karena kecurangan pemerintah mendukung paslon nomor 2 sudah begitu keterlaluan belak-belakan nyata. Begitupun juga Pansel KPU dan Bawaslu, semua adalah orang-orang Jokowi. Tim ses Jokowi di masa lalu. Bagaimana mungkin panitia dan peserta ada di kelompok yang sama? Dengan demikian pemilu selamanya tak akan pernah menjadi pemilu yang adil. Saya harus katakan bahwa saya adalah pendukung paslon tertentu. Jelas bukan nomor 2. Bagi saya tidak jadi masalah apakah Anies ataukah Ganjar pemenangnya. Yang pasti jangan sampai pelanggar HAM pemenangnya. Karena cukup 32 tahun saya menjalani masa Orde Baru dan jangan sampai anak saya, generasi Z, mengalami seperti apa yang saya alami. Pemirsa, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sempat duduk semeja dengan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Momen itu terjadi sebelum rapat koordinasi nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang digelar oleh Bawaslu. Kedua paslon capres-cawapres itu terlihat duduk di lingkaran meja yang sama. Pasangan Anies dan Gus Imin kompak mengenakan jas dan peci berwarna hitam, sementara pasangan Ganjar dan Mahfud mengenakan pakaian berwarna hitam dan putih. Kedua paslon capres-cawapres nomor urut 1 dan 3 itu terlihat saling melempar canda. Sebagai ketua keluarga alumni UGM atau Kagama, Ganjar Pranowo meminta pasangan Amin bisa kompak dengan pasangan Ganjar Mahfud. Melihat video yang barusan, hati saya tenang. Apabila 1 dan 3 bersatu, maka ada kemungkinan kita bisa singkirkan impian buruk untuk Orde Baru kembali berkuasa. Mari kita bijak dalam memilih. Wah, keren nih ya. Kayaknya bakal kejadian nih. Kalau sampai 0103 bergabung, wah 02 kayaknya bakal mental kayaknya. Secara gitu ya, dua kubu bergabung ini pasti bakal keren banget sih. Makanya banyak juga dari pengamat politik yang mengatakan kalau ini pasti akan sampai 2 putaran. Kalau 1 putaran kayaknya belum bisa ada yang pemenangnya gitu ya. Ya mudah-mudahan saja ya. Dan mudah-mudahan juga ini kecurangan-kecurangan ini semakin akan terbuka sehingga masyarakat pun bisa menilai gitu ya. Oke teman-teman semua, semoga kita menjadi orang yang cerdas dan bijak dalam memilih ya, demi masa depan Indonesia ini. Di akhir tahun 2023 ini, ayo kita berusaha lagi untuk belajar, meneliti, membedah agar kita tahu siapalah orang yang terbaik untuk menjadi presiden Indonesia. Tentunya dengan terus antusias untuk mengikuti pemilihan presiden tahun 2024 ini ya. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.